Kalau misalnya kita tahunya kita nonton konser tinggal bayar tiket terus abis itu nonton artisnya. Sekarang kita bahas tentang manajemennya teman berdua yang ternyata ribetnya setengah mati gitu ya sebenarnya ya. Makanya kamu tuh syukur banget ada konser di Singaraja ini dan posisinya ini dedengkotnya. Bisa dibilang istilahnya salah satu promotor yang selalu sukses membawakan konser di Singaraja. Langsung aja ini dia belakang layar ada Kak Agus Awe. Hai, Gila. selamat pagi, semangat pagi. Apa kabar Adi? Baik, Agus. Ini orang sibuk ya. Ini kita undang orang sibuk ya. Jadi Aduh. tolong dimaafkan ya, Ya, soalnya Kak mohon Agus maaf ya lagi. teman-teman ya. Lagi kondisi juga lagi kurang baik, tapi selalu semangat lah untuk menyapa teman-teman Pro 2 FM. Yes, thank you Kak Agus ya. Nah, kita ngomongin soal ya pastinya Kak Awe ini seorang musisi juga, seorang vokalis dari Templar ya. Kamu Ya, pasti ya, tahu yang udah kemana-mana nih singlenya ya. Kita juga udah puterin Taman Pradua. Yang pastinya juga sebagai seorang ya bisa dibilang sebagai direktur ya, direktur dari belakang layar. Ya, ini benar. ini kan salah satu project gitu, bisa dibilang Kak Agus ini sebagai pelaku. Ya. Tapi sebagai juga orang yang di belakang layar sesuai dengan nama perusahaannya itu. Ini gimana ceritanya sih Benar-benar sebenarnya? sebenarnya kondisi ini terjadi yang melihat perkembangan di daerah juga. Jadi memang setelah banyak perubahan lah. Kalau kita bicara promotor ataupun event itu kan tidak terlepas juga dari industri kan, industri entertain yaitu musik. Nah, kondisi ini yang membuat saya secara pribadi memang memutuskan untuk terjun di dua bidang ini. Hanya basic saya awal banget kan memang sebenarnya musisi di festival, di zaman festival Singaraja kan. Yeah. Kemudian perkembangan ketika saya masuk di dunia event itu sebenarnya udah dari SMA kelas 3. Jadi kita memang di angkatan saya itu waktu itu di Forsma ya. 2011 kalau nggak salah itu. 2011 kita memulai gebrakan untuk membuat activity konser, semacam konser, kemudian gigs juga gitu di anak-anak komunitas. Akhirnya menjadi ketertarikan. Kemudian seiring berkembang lagi beberapa kali memang saya sudah sempat juga datangkan artis-artis ibu kota yang bisa dibilang papan atas lah. Kemudian makin cinta dengan dunia ini, makin dunia promotor di event organizer di konser. Akhirnya ada sedikit keresahan mungkin ya dia melihat loh, kondisi di Singaraja ini itu terjadi 2019 tadi itu sebelum pandemi sekali. Berpikir bahwa perkembangan industri kan semakin cepat sekarang. Artinya kita melihat karena digitalisasi, jadi akses kita untuk berkarya dan mempublish semua karya kita, promosi itu makin dekat gitu loh. Dan walaupun kita masih dibilang untuk ibu kota, termasuk daerah yang cukup kecil untuk industri musik. Hanya perkembangan ini rasanya memang harus dimaksimalkan, khususnya mungkin teman-teman musisi di Singaraja. Nah itulah yang membuat saya juga kembali untuk membuat band, memutuskan untuk berkarya. Jadi kalau dibilang aji mumpung enggak, tapi pengen kayak memberikan satu edukasi aja kalau mudah-mudahan dengan proyek Templar 362 ini ya kita bisa membuktikan bahwa dengan bergandeng dengan belakang layar Bali sebagai promotor artis manajemennya itu bisa jadilah itu. Tapi kalau mohon maaf Adi, mungkin kalau bisa kita sampaikan ke teman-teman dilihat dari mungkin, mohon maaf ya dia lagi kondisi sakit juga. Gak apa-apa Kak Gus. Kalau bisa dilihat dari perkembangan di YouTube kita, viewers bahkan followers kita, ya kita masih bilang oke lah untuk Templar 362 ya. Dan kemudian juga itu menjadi akses mungkin bagi teman-teman musisi karena keberadaan saya di promotor, saya saling mengenal koneksi di luar kota, ya itu kesempatan aja untuk kita mencari insight di band. Gitu sih Adi, kenapa saya ada di dua posisi ini gitu ya. Posisi, ya. Makanya kan istilahnya ini memang berbarengan sih sebenarnya, tapi kan beda gitu sistematika. Kita yang tampil di depan,
dengan yang Benar, si konser ini gitu ya kan. Tapi kita lebih bahas ke belakang layarnya di sini. Ya, Nah, karena di belakang layar ini kan istilahnya kita udah tahu, this is about the brand yang istilahnya sudah membelakangi beberapa banyak konser di Singaraja. Mungkin bisa dibilang konser-konser besar diambil sama belakang layar juga gitu kan. Ya, di luar dari event-event pemerintah, bahkan event pemerintah juga sempat megang gitu kan. Dan bahkan sampai sekarang juga. Nah, ini kan yang jadi pertanyaan ya Gus, istilahnya seberat apa sebenarnya menjadi seorang promotor gitu loh, atau enggak menjadi seorang yang memang IO-nya untuk konser gitu guys, karena tanggung jawabnya besar juga gitu. Ya benar sekali. Jadi memang setiap pencapaian kan ada perjalanan ya dia. Jadi perjalanan yang memang aku laluin di belakang layar itu dari bergonta-ganti manajemen. Kemudian kita pernah punya satu tim yang oke sekali, makanya kita selalu bilang dulu tim oke ini nih yang kita bilangnya bukan teamwork tapi family team. Nah, di mana kita memang founder itu membangun belakang layar ini berempat. Bahkan dari 4 founder itu sisanya ya cuman Gus Awe sampai sekarang saya sendiri gitu. Karena kebetulan pasca kuliah kemarin kuliah dan kita jalan selama 2 tahun. 2 tahun itu rasa-rasanya berat bagi mereka untuk mendirikan belakang layar ini, memilih untuk pekerjaan lain mungkin. Kemudian memang ada salah satunya yang memang tertarik banget di dunia ini, hanya mohon maaf satu saudara saya kecelakaan kayak gitu. Jadi mengharuskan untuk tidak lagi di dunia ini. Ya itu kebetulan waktu itu ya dia kecelakaan, kakinya diamputasi lah, sampai diamputasi waktu itu. Tapi dia termasuk founder di belakang layar Bali juga. Begitu juga ada beberapa teman-teman yang memang memilih untuk jadi pengusaha khusus. Nah dari perjalanan itu mulailah kalau aku secara pribadi kan tidak berhenti deh. Jadi aku mulai berkembang lagi, menggali potensi anak-anak muda lagi. Lewat komunitas, jadi aku ketemu ya orang hospitality baru gitu, ketemu orang desainer baru, orang produksi baru juga. Akhirnya kita duduk, coba aku kasih satu project walaupun agak sedikit berat pasti ya, karena yang kemarin itu kan sudah cukup lama, kita dari 2011 ke 19 kan lumayan juga. Iya lumayan jam. Nah akhirnya kita 2011 nggak profesionalnya, 13 sih kita mulai di benar-benar profesional. Mohon maaf masih belum profesional kalau bisa dibilang, karena 2015 kita yang ada izinnya secara resmi sebenarnya. Di perusahaan ini. Nah itu kan penting sekali juga administrasi. Akhirnya ketemu teman-teman Indra, Surya, Prema dan lainnya. Nah ya itu kita jalan kembali, kita mulai setelah lama pandemi ini, melewati pandemi. Kita sebenarnya di pandemi beberapa kali bikin event deh. Sebenarnya karena waktu itu ya kita mencuri-curi waktu, yang namanya promotor ya memang punya sisi nakalnya deh. Ya, jadi terkait aturan dan lain sebagainya pasti kita curi-curi waktu lah, atau curi kesempatan yang bisa kita runningkan atau jalankan gitu. Mungkin promotor yang lain yang lagi dengar pasti tahu lah hal itu. Nah itu kita beberapa kali bikin di pandemi, walaupun nggak sering, tapi kita juga batasi lah tentang mengikuti aturan pemerintah yang kemarin. Sebenarnya nggak mengikuti, tapi ya gimana gitu loh. Pasca pandemi, setelah pandemi itu kita yang benar-benar mulai, ayo kita secara profesional kembali lagi. Beberapa koneksi relasi saya sebelumnya ya dia, saya hubungin untuk kita bisa jalan lagi di event. Dan itu sangat-sangat berat kalau bisa dibilang dia. Aku memulai sampai di titik sekarang itu banyak sekali materi, tenaga, waktu, bahkan keluarga pun, atau kisah cinta pernah aku korbankan dalam secara pribadi ya dia kalau di sini. Nah itu kan tapi saking cinta dengan dunia ini, sebenarnya kondisi daerah kembali lagi seperti aku bilang, kondisi daerah ini
kalau kita bicara Bali Utara ya Bali Utara atau Singaraja, kita kan Adi tahu nih punya musisi-musisi yang keren. Sementara pekerjaan promotor event dan promotor artis manajemen, yaitu kita kan mengkurasi karya-karya mereka. Kita melihat pasar musik di Singaraja. Karena belakang layar Bali itu tidak terlepas dari idealisnya Gus Awi juga, makanya kita cukup dikenal. Jadi di luar dari pasar, terkadang kita mengikuti pasar pasti mainstream dia kalau kebutuhan masyarakat ya. Jadi itu artis ibu kota yang biasa kita dengar seperti Sila, Noah. Hanya dengan meng-create mereka untuk datang kan tidak mudah, perlu materi yang modal yang gede, operasional yang besar. Ya pasti koneksi juga kan. Benar, koneksi juga di ibu kota. Nah itu memang jadi salah satu, koneksi ini memang salah satu kelebihan di belakang layar Bali juga. Karena basicnya orang belakang layar Bali, pasca teman-teman sudah founder itu tidak ada lagi, pada perintis nggak ada, sisa Gus Awi. Ya kekuatan kita hanya di hospitality, promo dan marketing dan relasinya kita PR, public relasi. Nah, balik lagi Adi terkait daerah, inilah yang membuat aku harus berjuang dan berlari itu lebih berat ya melihat daerah. Kalau kita bisa bandingkan perkembangan event di Bali Selatan dan Bali Utara kan cukup jauh Nah, di Singaraja ini memang belum se-open, ini terkait teman-teman yang cinta gini ya, bukan kita arahnya nggak beda gitu, tentang musik lah konser itu belum rasa respectnya masih kurang lah. Nah maka dari itu pasti ada pengorbanan. Jadi aku beberapa kali memang kalau bisa dibilang bakar uang lah nih. Jadi beberapa kali secara pribadi mungkin buat movement atau event big dalam bentuk festival, ya tidak mengharapkan keuntungan lebih. Ya, jadi flow-nya ya kita kayak nothing tulus saja, sekaligus memang bisa mengedukasi masyarakat untuk event ini harus saling support. Ini di luar dari project kita untuk meng-create event klien kita nih dia. Jadi itu salah satu perjalanan kita. Jadi mungkin kayak pernah dengar Singa Rockland, Secret, dan juga ada Fractal kemarin. Itu Fractal kan kita yang modalin juga anak-anak Forkom kemarin. Wah, begitu. Jadi pesannya yang ingin aku sampaikan khususnya buat teman-teman masyarakat Singaraja, ketika dan itu ada impactnya ada impactnya. Apalagi kebanggaan kita kemarin di Singa Rockland yang setelah sekian lama lagi event-event anak muda itu jarang sekali crowd atau ambience atau suasananya kita menemukan lagi di Singa Rockland. Itu di hari kedua ya dia. Kita harus jujur, di hari pertama kita karena terkendala waktu itu kan force major ya. Salah satu artis ibu kota ketangkep kan. Nah, itu yang menyebabkan, ini salah satu hektiknya kita di belakang layar, di balik layar seperti ini. Nah itu yang kita rasakan, satu kebanggaan di hari kedua itu di crowd lumayan 4.000 kalau sampai 5.000 kalau nggak salah. Waktu itu di Gor Buana Patre, dan mereka datang mungkin 90% menggunakan aturan rules event kita, bersepatu. Kemudian lah mungkin karena kurasinya ada secara nggak langsung dari harga tiket kita. Kemudian memang yang membantu kita sampai crowd itu kita dapatkan kemarin JKT48 ya. Itu sih yang gila sih. Iya. Dan insight kita, dashboard kita di sosial media juga itu langsung naik banget Yang awalnya aja Singa Rockland ini kan event baru juga secara branding. Walaupun orang-orangnya masih orang-orang belakang layar lama kan gitu. Hanya antusias ya itu terdengar sampai di ibu kota, karena beberapa teman-teman aku di artis manajemen ibu kota ya, mereka Gus ini punya lu Singa Rockland. Jadi menurut aku satu kebanggaan sih, itu goal sih menurut aku. Walaupun sampai terdengar ke mereka soalnya. Benar, apalagi mendatangkan beberapa artis ekstrim yang secara kualitas dan crowd ternyata cukup banyak. Jadi di hari kedua itu
dari jam 5 sore udah rame di kemarin kita. Jadi line up-nya mungkin karena nasional banyak ya. Gitu. Itu sedikit perjalanan aku lah. Akhirnya apa ya, istilahnya kita membuat suasana baru ya, istilahnya kayak belakang layar itu membuat suatu hal yang berbeda dari konser-konser biasanya untuk yang dikhususkan di Singaraya. Sebenarnya mohon maaf deh aku potong, seorang promotor itu kan harus bisa juga selain melihat pasar juga bisa menciptakan pasar kan, seperti itu. Jadi ya namanya kita ingin misalkan menaikkan Adi nih punya band, nama promotor itu bukan tentang event aja, dia tentang promotor, artis, manajemen juga. Nah misalkan menaikkan bandnya, kita harus gali dulu di potensi Singaraja memungkinkan nggak band dengan genre seperti ini naik. Iya gitu. benar sih. Berarti memperhatikan juga dari sisi genre dan juga sebagainya gitu ya. Benar, maka itu akan dikombin ketika di event. Nah ini sekarang lagi hype misalkan koplo gitu. Koplo kemudian kita kan punya saudara tuh, Bagus Wiratu yang memang secara perjuangan menurut aku sih kalau dibilang instan mereka Mang Bagus kan enggak. Tapi dia juga aku lihat perjalanannya dari bandnya dia, akhirnya dia memutuskan solo cover, itu kan lumayan waktu biaya. Nah yang dapat kita pelajari nih kalau dari seorang promotor dari kacamata aku dia terkait Mang Bagus, ya konsistennya Mang Bagus, dan dia juga memang orang yang menurut aku ya cukup memperhatikan kebutuhan musik ya, di masyarakat secara umum mainstream. Karena setahu aku Mang Bagus itu dulu suka underground loh, suka suka. Ya sempat beberapa kali zaman gigs rame di Singaraja ya, mungkin Adi pernah dengar HWP ya. Itu dia Mang Bagus termasuk mengikuti sekali lah HWP High Dance Party, termasuk aku juga kan. Nah terlepas dari itu ya kita mungkin seiring udah mulai mature ya, dewasa ya dia. Jadi memilih genre musik itu yang lebih safe bagi kita, yang aman. Kemudian kembali lagi pasar yang harus kita dengar, dan menurut aku Templar 0362 cukup pasarnya ketemu kalau di Singaraja. Nah Stungkare ini kalau misalkan project ini bisa menjadi naikkan keberhasilan juga buat belakang layar Bali. Jadi satu difokuskan artis, terlepas dari aku vokalisnya ya dia. Tapi memang aku memang meng-create band ini agar apa namanya bisa tembuslah di ibu kota dengan relasiku juga. Begitu. Jadi mentalnya Bagus Wiratu harus kesalur ke anak-anak Templar juga. Benar, ya. Istilahnya pembelajaran juga dari Bagus Wiratu juga. Benar. Gitu ya. Gitu sama Pro 2. Jadinya seorang promotor itu bukan hanya memikirkan tentang bagaimana skema musiknya atau mungkin juga gimana tata titi untuk konser ya, tapi memperhatikan juga si genre-genre bakal mengisi acara ini. Benar, gitu ya. Enaknya lagi di impactnya apa sih kalau misalkan industri atau ekosistem yang ada di Singaraja jalan, industri musik jalan, ya ekosistem kita jalan, perekonomian kita akan bagus. Benar. Misalkan kita mengundang Bagus Wiratu, dia kan artis lokal Bali Utara sih. Dari segi transport akomodasi ya kita dibantu. Kita tidak akan ada penyewaan hotel, begitu juga dengan transport darat kan. Tapi bayangkan seorang promotor itu selalu berpikir, apalagi kita di Bali ya, bukan di pusat kota nasional gitu. Nah di Singaraja apalagi, kita itu kalau sudah ngobrolin tentang red card itu tidak berpacu dengan angka gitu. Kalau kita promotor itu harus berpikir mungkin ketika dia dengan budget 10 juta bisa aja mahal nih. Karena dia tidak bisa mendatangkan crowd yang tentu sebagai promotor kan kita pasti mencari BEP lah dalam tiketing dan lain sebagainya. Apalagi beberapa kali event-event kan belakang layar Bali itu yang selalu kita edukasi dengan klien kita. Nah, kemudian dengan adanya artis yang muncul dari daerah kita itu benar-benar dari segi akomodasi, kemudian refreshment, belum lagi kedekatan daerah mereka, emosional mereka, ini pernah terjadi nih. Kira-kira siapa
menurut Adi. Nah, Kayaknya ini tahu sih ya. terjadi. Ini benar. Oke, Ini pernah terjadi. itu Dan pernah, pengiringnya kan Adi juga gitu. salah satu istilahnya pengisi. Pengisi. Nah, ini apa ya, menjadi satu masalah juga ya untuk kita di dunia musik gitu kan. Selain kita pengisi acara, sebagai yang paling berat adalah dari belakang layar sendiri sebagai seorang promotor gitu kan. Tanggung jawab ke artis, tanggung jawab ke venue, tanggung jawab juga ke penonton. Benar. Ini benar. kan tugasnya berat banget nih. Iya ya, tapi dari itu kan kita punya tim yang kita bagi secara flow. Makanya ada tim safety setelah dalam event, kemudian ada tim hospitality atau LO, ada logistik juga, ada checker. Di checker kan penting, ada tim report juga, tim produksi, dan apa namanya, tim yang berkaitan tentang sistem itu FOH namanya, front of house. Nah itu yang memang apa namanya, kita akan terus latih dari kemarin, dari tahun-tahun sebelumnya nih, begitu. Kalau misalkan balik lagi obrolan kemarin ya, kita tadi terselip di apa namanya, terkait kedekatan emosional seorang artis dengan daerah ya, kita ketemu Nyawan Paul. Iya benar. Nah itu mohon maaf saya bocorkan sedikit ya. Jadi itu kita termasuk dapat privilege kemarin ketika kita datangkan dia kan sekarang kalau kita bisa bilang sudah menjadi artis nasional ya, sudah dengan label juga. Tapi kita ada privilege mungkin karena itu daerah. Kemudian mungkin kedekatan saya dengan manajemennya Paul juga ya. Begitu, makanya kita ada beberapa hal yang disupport lah sama dia, diringankan secara riders, kemudian band, kan bapak yang jadi pengiringnya kemarin. Begitu. Nah itu salah satu apa namanya, harus di kacamata promotor harus ada begitu juga kayak sekarang, apa sih yang bikin aku survive dan dikenal oleh teman-teman artis ibu kota. Ini perkara aku memberikan santunan ketika salah satu manajer artis waktu itu, artis yang pernah kundang, Raisa ya, itu kecelakaan, Mas Pence namanya, dia manajernya. Aku entah kenapa punya, karena kita saling follow di IG ya, sesama promotor juga, sesama manajemen juga. Bener, aku berikan santunan ke dia dan kayak moral support, semangat mas, semoga sembuh. Waktu itu mungkin kalau nggak salah yang bales entah kakaknya atau pacarnya, dia masih dalam kondisi yang mohon maaf koma waktu itu. Terus setelah berjalan cukup kaget juga ngelihat perkembangan di apa namanya, sosial media, yang datang jenguk dia tuh hampir semua artis ibu kota, bahkan yang kelas papan atas juga datang. Ya setelah dia sembuh ya dia ngabarin aku dan dia sampaikan, Gus thank you, jarang gua di luar kota ketemu orang yang respect banget terhadap sesama pekerjaan entertainment, apalagi lu di Bali, gua Jakarta. Dia itu yang disampaikan. Lu next kalau event lagi, lu serius lah di dunia ini gitu. Kalau event lagi kabarin gua buat nego-nego artis. Nah itu kelebihannya belakang layar. Itu jadi dia. Kalau kita berani tantang, dari sanalah awal aku ya secara pribadi dia mempunyai kedekatan dengan teman-teman di artis ibu kota. Jadi kalau udah mentok-mentok nih, aku nego red card mereka, ya aku telepon Mas Vinci. Ya istilahnya ada sejarah sedikit lah buat belakang layar untuk masalah relasi atau mungkin juga dari segi mengundang artis gitu ya. Iya. Oke, kita bahas sebentar lagi yang pastinya Taman Pride 2. Buat kamu yang ingin bertanya juga langsung aja di WhatsApp 081139911054. Bisa langsung di live chat juga di RRI Digital. Jadi tetap di Music Planner. Kamu masih mendengarkan Spada di Pro 2.
selain sebagai musisi, ya sebagai seorang vokalis, sebagai seorang promotor juga dan sebagai bisa dibilang OO gitu ya. Ya, Istilahnya salah satu orang yang mungkin konsisten di dunia ini yang aku kenal baru Kak Agus. Karena istilahnya kan sekarang adalah bagaimana tadi dengan sekian banyak tantangan gitu ya kan. Dan sekian banyak artis yang sudah diundang mungkin. Sedikit pengalaman mungkin secara singkat yang bisa dijelasin artis mana yang paling yang berkesan menurut Kak Agus? Ya ada dua sebenarnya di. Kenapa berkesan? Mungkin tadi Vence ya salah satunya Raisa. Jadi ada beberapa memang di balik layar runningnya acara waktu itu kalau nggak salah Soundclusive ke-5 kalau nggak salah Raisa. Ke-4. Nah itu terkait isu yang beredar yaitu Mbak Yaya itu mandi dengan Aqua. Iya. Nah ternyata dan di sini pentingnya tim checker ya, tim checker dan tim hospitality yang memang harus kita kembali breakdown atau rincikan lagi riders kebutuhan mereka memang terselip. Hanya kita harus ada dasar-dasar kuat. Kalau memang beberapa kebutuhan riders itu tidak bisa kita penuhi kan, karena kan nggak semua daerah ada permintaan mereka. Misalkan kayak dulu tuh kan zamannya susah nyari air mineral apa gitu brandnya, ya nggak mungkin aku sebutkan gitu. Jadi aku kewalahan juga. Jadi secara teori akhirnya aku belajar kan beberapa kali ikut workshop juga deh berkaitan dengan hospitality di event. Ya memang kita harus komunikasikan dan cari dasar yang kuat. Nah, misalkan kayak Raisa kemarin kan ada mandi dengan air galon. Ya kalau dilihat dari manajemen mereka kita ambil positifnya sebenarnya nggak ada salah, karena beberapa daerah yang mungkin manajemen Raisa itu kan Juni Production lewatin airnya tidak cukup bagus ya, tidak cukup bersih. Nah ini yang kita syukuri di Singaraja Nah Singaraja ini kan Buleleng ini salah satu sumber mata air yang terbaik di Bali. Nah itu harus kita dapat gali dulu informasinya. Dan validasinya benar atau tidaknya kita harus sampaikan ke mereka. Waktu itu Mas Vinci juga oke kok, sempat dicek juga. Kemudian jadi begitu itu terjadi banyak di obrolan masyarakat, Raisa harus gini, Raisa nggak mesti gitu loh. Akhirnya jadi mimik jadinya ya. Bener, itu aku dengar dari ibu kota dari Bali Selatan akhirnya ke Singaraja itu banyak sekali, bahkan mereka yang tidak terlibat dalam kegiatan entertainment atau konser atau kepanitiaan yaitu mereka pun masih mengisukan seperti itu, padahal kan belum sempat ngundang Raisa kan. Bisa simple kok sebenarnya kalau kita benar-benar komunikasi bagus. Yang waktu itu masa belajar juga di Sheila on Seven. Nah waktu Sheila on Seven ini salah satu yang berkesan. Rame tuh. Rame banget, pecah karena sebenarnya waktu itu hospitality-ku mungkin dikenal, ada Dimas. Jadi dia basis juga, musisi juga. Salah satu founder kebetulan di Surabaya dia. Nah Dimas ini mungkin secara komunikasi masih kurang kemarin dari pihak artis manajemen. Jadi waktu itu anak-anak itu udah berangkat ke bandara ternyata itu kan berita Gunung Raung. Waktu itu ya erupsi. Ya, mereka darat si Lawn Seven. Akhirnya darat. Teman-teman udah pada di bandara. Ternyata ditelepon sama Mas Adam kan manajernya, sekaligus pemain basisnya, player juga. Itu mereka sudah di Gilimanuk posisinya. Jadi kan mereka sangat bete tuh nunggu. Nah, akhirnya dengan kondisi itu kita menjaga mood mereka. Itu berkesan sekali. Mungkin lebih tepatnya karena kesalahan kita dikerjain ya. Itu kan masih proses belajar ya. Dikerjain sama manajemen Sheila on Seven. Pada intinya manajemen mereka sangat humble juga. Oke lah, enak sekali diajak komunikasi. Apalagi Mas Eros kan kemarin. Kita sampai ada lidah. Kita sampai sekarang masih belum ngerti gitu loh kenapa lidah di stage. Nah mereka udah nyampe venue tuh. Mereka nggak mau sound check ketika masih ada lidah di sana nih. Ya aku nggak tahu berkaitan dengan frekuensi sound atau seperti apa, atau memang standar mereka seperti itu. Nah, setelah jalan-jalan ya kita 2018
2-3 lah baru tahu kalau kita itu dikerjain. Ya karena bad mood juga kan, mereka nunggu dari bandara ke Gilimanuk. Harusnya kan komunikasi itu yang peran pentingnya kan liaison official, LO. Benar. Mereka yang di bagian hospitality. Benar. Itulah yang menurut aku penting sekali komunikasi. Iya. Gitu, dan kita harus tahu dari segi apapun, bahkan bagaimana cuaca daerah kita sekarang kita harus perhatiin. Begitu. Berarti itulah kita belajar dari belakang layar teman Pro 2. Ngundang artis enggak segampang itu, tinggal punya uang tinggal undang, enggak segampang itu guys. Harus perlu manajemen juga gitu. Apalagi ya. kemarin kan aku cukup dekat dengan Pak Dokter Sujidre kan. Dia terpilih sebagai bupati sekarang. Dia sudah sempat menyampaikan, Gus, nanti dengan dana CSR gitu loh, kamu harus undang Silaun Seven. Terus aku sampaikan ke Papa, andai aja Agus punya uang 1M pun juga belum bisa ngundang dia. Apalagi sekarang manajemen ini memang Silaun Seven khususnya ya, dan mungkin Noah juga. Dua band ini memang tidak gampang untuk diundang. Banyak sekali permintaan, jujur aja ini lagi naik-naiknya permintaan untuk mengundang Silaun Seven lagi. Di teror aku terus setiap live juga seperti itu. Beberapa kali kan promotor buat gimmick ya. Entah bekerja sama dengan media partner yang lagi oke. Jadi dibalik materi-materi beberapa media partner mainstream di Singaraja, yaitu belakang layar di baliknya sebenarnya. Kalau ada materi feed mereka di IG berkaitan dengan event konser, kita baca komen banyak sekali permintaan Silaun Seven deh. Karena memang dari band ini pun secara persona dibilang bawaan mereka memang oke ya, dia tidak no haters, dan brandingnya si Mas Duta juga sih oke sekali. Dan salah satunya legend. Ya legend pasti. Legend di Indonesia teman Pro 2. Oke, mungkin sedikit dari Agus, mungkin sebagai seorang promotor ya, terakhir closing statement. Apa ingin disampaikan untuk teman-teman generasi muda, mungkin khususnya anak muda gitu kan, ya, teman-teman Pro 2 di rumah, kalau ingin menjadi seorang promotor atau mungkin juga seorang EO atau mungkin juga yang di balik layar untuk bisa istilahnya sukses di dunia ini. Mungkin berhati-hati, kemudian karena sekarang akses untuk kita menggali materi secara teori event atau promotor itu di sosial media cukup gampang. Ambil sisi positifnya, karena menurut aku segala teori itu tidak tidak terlalu valid kalau tidak kalian jalani. Benar. Kalau basic, aku secara pribadi lebih banyak aku di lapangan deh. Jadi pengalaman yang bikin aku akhirnya, karena banyak sekali. Kenapa aku bilang hati-hati, karena anak-anak Gen Z ini, mohon maaf ya, dia kan punya cara berpikir yang instan sekali. Dan aku memang mohon maaf ada adik, tapi tidak semua. Beberapa orang Gen Z yang masuk di aku, ya syukur-syukur ketemu Gus Awe ya. Beberapa kali karena mungkin proses pengen instannya, flow kerja atau harus kerja mereka sebagai PIC, itu menyebabkan kerugian, padahal sudah di brief dan lain sebagainya. Ya syukur-syukur sama Gus Awe. Coba secara profesional itu kan kamu ganti sendiri gitu. Iya benar. Kalau sama aku kan ya kita masih pendekatan secara humanis. Apakah ini termasuk melanggar atau tidak dari perusahaan? Kalau melanggar ya mohon maaf, tidak bisa kembali lagi di perusahaan kita. Tapi kalau memang ini ya karena kalian fair, kesalahan kalian ya mungkin karena waktu atau dan lain sebagainya, tidak berkaitan pada intinya dengan uang, kontrak dan lain sebagainya, itu penting sekali. Dan kemudian itu deh terpenting pada intinya, kalian harus di dunia ini selain membaca, kalian harus ikut banyak workshop, seminarnya. Itu dari beberapa mungkin IO atau promotor yang valid. Ya aku dulu mengikuti ini sih lebih open ya dia terkait teori event. Dan paling penting adalah terjun ke lapangan. Nah, ada belakang layar Bali nih, kalian juga bisa, beberapa kali kita ada activity atau event yang memang mencari volunteer. Jadi semua itu bukan tentang materi aja kalau di event. Kalau kalian memang mau belajar, perhatiin sosial media kita, belakang layar Bali, kemudian
Mungkin ada beberapa volunteer yang memang kalian tidak mesti harus terus nuntut belajar, tapi mencari ilmu. Banyak sekali akhirnya orang-orang belakang layar yang akhirnya jadi di di perusahaan event organizer atau company yang di bidang event dan itu mereka sebagai desainer dan lain sebagainya. Wow. Ya Gus Sawi aja yang saya masih ngaraja masih di sini gitu. Thank you Kak Gus Sawi yang pastinya. Oke, sama-sama ya. Yang pastinya sukses, yang pastinya untuk belakang layar. Ya. Sukses juga untuk Templar yang pastinya mau keluarin single. Ya, kita tunggu yang pastinya di RRI juga untuk launchingnya Templar 2. Yang pastinya kita tunggu juga untuk single yang terbarunya ya. Thank you sekali lagi Kak Gus Sawi. Adi sehat-sehat. Yes. Sehat-sehat juga teman-teman pendengar Pro 2 FM. Oke. Yes, thank you yang pastinya Templar Pro 2 juga yang udah stay tune untuk di pagi ini di Musikpreneur, dan sampai jumpa untuk di Musikpreneur berikutnya karena kita akan membahas tentang musik, produksi musik, bahkan untuk single-single mereka agar bisa untuk kita ajak ya collabs yang pastinya. Templar Pro 2 yang pastinya bisa ikutan Musikpreneur buat kamu yang ingin punya istilahnya karya kamu didengarkan atau mungkin juga punya karya yang bisa kita putarkan di sini, langsung aja ikutan Musikpreneur dan hubungin aja langsung DM, bisa langsung di WhatsApp juga untuk Pro 2 FM ya. Oke. Dan gak usah dipamit dari Musikpreneur dan Kak Gus juga yang pastinya harus pamit, dan kita masih di Spade, jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di Pro 2 FM tempat terbaik kamu.